Halo, kali ini kita akan membahas materi terkait gerak pada tumbuhan. Tumbuhan juga melakukan gerak sebagai tanggapan terhadap rangsang yang diterimanya. Rangsangan tersebut dapat berasal dari lingkungan dari dalam tumbuhan itu sendiri maupun dari luar. Tumbuhan tingkat tinggi melakukan beberapa macam gerak pada organ-organnya. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak karena adanya rangsang dari dalam. Gerak higroskopis adalah gerak karena adanya perubahan air dari dalam tumbuhan, sedangkan gerak esionom adalah gerak karena adanya rangsang dari luar. Gerak endonom adalah gerak karena adanya rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak siklosis pada daun Hydrilla verticillata. Seperti yang dapat terlihat pada video, di situ nampak adanya perubahan atau gerakan kloroplas pada daun Hydrilla verticillata. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel, sehingga terjadi pengarutan yang tidak merata. Contohnya adalah membukanya sporanium pada tumbuhan pakus, seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan, dan pecahnya buah polong-polongan yang kering, seperti pada gambar sebelah kiri. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena adanya rangsangan dari luar. Gerak esionom dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak taksis, gerak tropisme, dan gerak nasti. Fototropisme merupakan salah satu contoh dari gerak tropisme karena adanya rangsangan cahaya, seperti yang terlihat pada gambar di mana batang tanaman akan membelok ke arah datangnya cahaya matahari. Fototropisme dibedakan menjadi dua, yaitu fototropisme positif adalah gerak mendekati cahaya, seperti gerakan pada ujung batang, sedangkan fototropisme negatif adalah gerak menjauhi cahaya, seperti gerak ujung akar yang selalu menjauhi arah datangnya cahaya. Geotropisme merupakan gerak karena adanya rangsangan berupa gaya tarik bumi. Gerak ini terjadi pada akar dan batang tumbuhan. Berdasarkan arah gerak terhadap gravitasi, geotropisme dibagi menjadi dua, yaitu geotropisme positif adalah gerak yang menuju ke pusat bumi, seperti gerak ujung akar, sedangkan geotropisme negatif adalah gerak yang menjauhi gaya gravitasi bumi, contohnya gerak pada ujung batang tumbuhan. Hidrotropisme merupakan gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena pengaruh air. Contohnya adalah gerak ujung akar kecambah yang menuju tempat yang berair. Tigmotropisme merupakan gerak membeloknya bagian tubuh tumbuhan akibat adanya persinggungan. Tigmotropisme dapat kita amati pada tanaman kacang panjang dan mentimun. Ujung batang dan ujung sulur kacang panjang dan mentimun dapat membelit pada tempat merambatnya, seperti yang dapat dilihat pada video. Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tumbuh-tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang. Gerak taksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuh-tumbuhan karena pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya adalah euglena yang dikenai cahaya akan bergerak pindah ke tempat menuju ke arah datangnya cahaya dan gerak kloroplas ke sisi-sisi sel yang memperoleh cahaya. Kemotaksis adalah gerak seluruh tumbuh-tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa zat kimia. Contohnya adalah spermatozoid pada Archegonium, lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Contohnya adalah fotonasti. Fotonasti adalah gerak yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa cahaya. Contoh fotonasti adalah menguncupnya bunga pukul 4 pada waktu matahari terbenam. Niktinasti adalah gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena pengaruh rangsang dari lingkungan di malam hari.
Contohnya adalah menutupnya daun petai Cina pada malam hari yang disebabkan oleh perubahan tekanan turgor sel-sel pada jaringan di dalam persendian daun. Termonasi merupakan gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa suhu. Contoh termonasi yang terjadi di daerah dingin misalnya bunga tulip dan bunga krokus yang membuka karena pengaruh suhu.